Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan faqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Yang berbahagia bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah salat subuh. Demikian juga ibu-ibu yang berhadir pada kesempatan kali ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita karunia yang begitu besar berupa keimanan, keislaman, kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas berupa ibadah baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kembali kita membangun komitmen kita, membangun azam kita atau tekad kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas maupun kuantitas daripada ibadah-ibadah kita, sehingga ini kiranya nanti dapat menjadi tambahan amal bagi kita ketika kita memerlukan itu nanti di hari yang mana kita tidak bisa lagi mencari perbekalan. Oleh sebab itu kesempatan yang ada pada hari ini siogianya lah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung kesehatan dan kelapangan waktu masih kita miliki hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah kesehatan yang patut sekali kita syukuri, karena kesehatan ini merupakan karunia yang paling besar yang kita rasakan. Kesehatan fisik ketika ini nanti kiranya bermasalah, maka akan membawakan dampak yang paling berat sekali bagi kehidupan kita. Misalkan saja ketika kita dikena suatu penyakit, hanya penyakit ringan saja, misalnya ada panu di muka kita, ini akan membawa masalah besar bagi kita. Apa masalahnya? Bahwa kita tidak pede lagi berhadapan dengan publik. Kita tidak percaya diri lagi ketika berhadapan dengan orang lain. Ini kan masalah. Demikian juga ketika kita misalnya hanya dikenakan suatu penyakit, sakit gigi, yang semulanya misalnya kita begitu menikmati lagu-lagu yang kita sukai, apakah dalam bentuk dangdut, apakah dalam bentuk pop atau segala macamnya, tapi ketika kita kena sakit gigi, maka semuanya itu hilang. Kenikmatan-kenikmatan itu menjadi hilang. Makanan-makanan yang pada waktu sehat, yang begitu berselera kita memakannya, lahap kita memakannya, tapi ketika kena sakit gigi ini, maka itu merupakan suatu hal yang paling menyakitkan, ya, paling tidak enak kita rasakan. Ini merupakan penyakit fisik yang mana kalau kita perhatikan saat sekarang ini, obatnya itu dapat kita cari. Kita bisa ke kedai sebelah, kalau pening kepala namanya, bila bisa beli bodrek,
atau bisa ke apotik kalau kita sakit gigi atau sakit panu, kita bisa beli salep, ya, sehingga semuanya itu bisa disembuhkan dengan upaya dan ikhtiar yang kita lakukan. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yang patut kita syukuri hari ini adalah kesehatan rohani kita, yang hari ini dapat kita rasakan dan dapat kita manfaatkan, bahwa pada subuh hari ini kita bisa berhadir di tempat ini yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keberkahan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang terpilih, ya, karena kita diberikan suatu karunia yang besar tadi, yaitu kesehatan rohani. Apa saja menjadi ciri daripada kesehatan rohani itu? Kalau di dalam Al-Quran ada sebutkan, innamal mu'minuna iza zukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Orang yang sehat rohani adalah ketika disebutkan nama Allah maka ada respon, ada apa istilahnya itu, suatu reaksi yang timbul di dalam hati, ya, di dalam diri kita, ya. Tergetar dia, ada koneksi di sana, sehingga menimbulkan suatu reaksi yang sangat positif sekali. Misalnya ketika mendengarkan azan, maka sikap kita terus merespon, yaitu ya bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Demikian juga dengan hal-hal yang lain. Kemudian wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka itu ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya, sehingga dapat dibuktikan dalam bentuk amal. Kalau iman itu di dalam hati, kemudian efek daripada iman itu dapat kita lihat melalui amal kita. Semakin hari kita membaca Al-Quran, kita fahami, kita hayati, maka kita akan mengalami suatu peningkatan dalam hal ibadah yang semulanya hanya sekedar wajib, kemudian ditambah dengan yang nawafil atau yang sunnah-sunnah. Yang semulanya yang sunnahnya misalnya hanya terbatas pada rawatib saja, sesudah atau sebelum sholat wajib, namun sudah bisa ditambah dengan misalnya tahajud, ditambah lagi dengan misalnya duha dan sebagainya. Jadi ini merupakan suatu karunia besar kesehatan rohani yang dianugerahkan oleh Allah ini, karunia yang besar. Tapi terkadang orang-orang itu susah untuk menyadari, sehingga ketika ada sedikit virus yang masuk ke dalam rohaninya, maka dia selalu itu tidak begitu peduli terhadap virus yang masuk itu, terhadap bakteri yang masuk itu. Kalau tadi penyakit jasmani, begitu dia terasa gejala-gejala sedikit saja, maka ada reaksi untuk mencari obat, ada aktivitas untuk mencari penyembuhannya, ya. Tapi untuk penyakit rohani ini, ya, kadang-kadang kita tidak merasakan itu, bahkan kita biarkan ya, menjadi kronis, ya, menjadi akut, ya, sehingga susah sekali untuk menyembuhkannya, ya. Apalagi yang namanya penyakit rohani ini, untuk menyembuhkannya itu sangat sulit sekali. Kenapa? Ya kalau tadi kita penyakit jasmani, kita bisa ke dokter, bisa kita ke apotik. Kalau penyakit mental misalnya, kita bisa ke psikiater atau ahli penyakit jiwa, ya. Tapi kalau penyakit rohani, siapa mau kita datangi? Yang terkadang ketika kita berharap ada orang yang bisa kiranya untuk menyembuhkan penyakit rohani, dia sendiri pun kena penyakit rohani itu. Ini sulitnya. Nah, jadi inilah ya, menjadi perhatian kita, ya,
kesehatan rohani itu merupakan kesehatan yang harus senantiasa kita jaga, kita pelihara. Karena apa? Karena dampaknya itu sangat besar ketika itu terganggu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merasakan gejala-gejala bahwa diri kita, jiwa kita ini atau rohani kita ini sedang mengalami gangguan jiwa? Pernah kita mendeteksinya? Kalau di rumah, kalau penyakit rohani bisa kita cari detektornya bermacam-macam. Tapi kalau penyakit rohani ini ya diperlukanlah kesadaran, diperlukanlah perenungan. Kalau tidak, itu tidak akan kita jumpai. Kita sebut saja sedikit daripada ciri-ciri ketika kita sudah dikenai penyakit rohani itu. Apa? Kalau tadi orang yang sehat rohaninya disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Sebaliknya, bagi orang yang memiliki penyakit rohani, ketika disebutkan nama Allah, dia tenang-tenang saja, tidak ada getaran, tidak ada respect, tidak ada respon. Kalau tadi ketika dibacakan ayat Al-Quran, bertambah imannya. Tapi bagi orang yang sudah terkena penyakit rohani, gejala-gejalanya, ketika diberikan suatu nasihat yang mana itu sedikit mungkin secara nafsunya itu menyinggung diri dia, dia malah tersinggung gitu. Tersinggung. Nah, ini merupakan gejala ini. Ketika ada orang memberikan nasihat, ketika ada orang yang memberikan pelajaran, tapi dia merasa tersinggung begitu ya kan? Nah, ini perlu dikhawatirkan ya. Kita cek diri kita, apakah kita pernah mengalami seperti itu. Kalau pernah atau hari ini kita mengalami seperti itu, ya istighfarlah banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita jaga gitu. Mana lagi contoh kecilnya? Mengaji setengah jam. Tapi perasaan sampai 7 jam itu. Pantatnya panas saja terus. Gitu ya. Seperti ada bara api di bawah pantatnya itu gitu. Ya. Nah, ini gejala ya. Dulu selalu saya contohkan itu ya kan, ketika ada pengajian misalnya di malam-malam tertentu misalnya ya, pas mau jadwalnya itu agak pening kepalanya ya. Penyelesaiannya dengan bodrek aja cukup 500 perak atau 1000 perak lah katakan kalau di kedai-kedai kecil ya, harga obatnya tersebut tuntasnya itu gitu menurut biasanya adatnya ya. Tapi ya mungkin dia tidak lakukan atau dia biarkan gitu karena masih bisa ditahan, tapi membuat dia itu berat untuk melakukan pengajian untuk berangkat gitu. Nah, besoknya ditanya sama orang, kenapa mau tak ngaji tadi malam? Oh, sakit. Sakitnya cuma pening. Ada gerimis, rintik-rintik. Kenapa tak ngaji tadi malam? Hujan. Nah, ini ya, gejala. Ya, gejala. Jadi mendeteksi inilah yang diperlukan ya, bagi diri kita itu. Makanya istighfar, kemudian muhasabah bisa kita lakukan setiap hari ya. Kalau kita menjaga kesehatan kita, bisa kita menyisihkan waktu setengah jam untuk lari-lari kecil di halaman, di jalan atau di dalam rumah misalnya. Itu bisa kita lakukan rutin ya. Untuk muhasabah ini juga ya kita harus rutinkan juga gitu. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, karunia kesehatan rohani ini kita pelihara dengan baik ya, dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beristighfar ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian kita datangilah ya, rumah sakit rohani itu. Mana itu? Itulah dia pengajian. Itulah dia majelis ilmu. Itulah dia majelis zikir. Nah, kalau ini tidak kita lakukan, maka virus-virus itu akan mudah sekali menyerang ya. Kenapa? Daya tahan tubuh kita itu, imunitas itu semakin hari semakin melemah.
Baik hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga mengenai waktu. Ya, bagaimana kita memanfaatkan waktu. Nah, ini kita syukuri waktu lapang. Waktu lapang itu mana yang sebenarnya? Apakah kesempatan kita untuk berleha-leha itu waktu yang lapang? Kesempatan bagi kita itu untuk beristirahat, menonton TV, atau kita bisa bermain game misalnya, itu merupakan waktu yang lapang. Ya. Waktu yang lapang yang disuruh untuk kita syukuri itu, dan memang itulah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu adalah ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala ibadah, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah itu seperti sholat, ya kan? Yang ghairu mahdhah itu ya aktivitas-aktivitas yang baik, yang mana semuanya itu kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, mencari nafkah itu, ya, kita niatkan untuk menjalankan kewajiban sekaligus beribadah. Nah, itu merupakan suatu karunia, ya, itu merupakan dikatakan sebagai suatu ibadah ghairu mahdhah, ya, yang mana ketentuannya itu bebas gitu ya kan, tapi koridornya itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, syariatnya itu ya tetap kita jalankan. Itu sebetulnya waktu luang yang patut kita syukuri. Makanya bersyukur kita kelapangan waktu, ya. Bukan wisata tamasya gitu ya kan. Karena tamasya itu bukan dilarang, tidak ya, boleh-boleh saja gitu ya kan, tapi ada aturannya, ada batasannya. Kalaupun kita mau pergian itu dalam Islam itu diatur mana kita yang boleh bepergian itu kan, itu nuntut ilmu. Makanya ada ungkapan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu walau sampai ke negeri Cina, ya. Mana lagi bersilaturahmi, ada saudara kita yang jauh, pergi kita ke sana, berangkat ke sana, ya. Kemudian misalnya untuk mencari nafkah, ya. Kalau untuk sekedar senang-senang ada gitu, ya. Ya, apalagi untuk bertujuan maksiat. Makanya sholat jamak dan qashar itu kan hanya dibolehkan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan itu, perjalanan yang mubah, yang dibolehkan. Nah, atau yang diwajibkan. Dibolehkan itu mana? Misalnya ya silaturahmi tadi, atau mengunjungi orang-orang soleh, ya. Kemudian wajib misalnya untuk melaksanakan haji. Nah, itu. Jadi makanya ada ungkapan itu, as-safar qit'atun minal azab, ya, bahwa bepergian itu merupakan satu bagian daripada azab. Ya, kenapa? Karena ketika kita nanti bepergian ini, ya, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita alami, sehingga apa? Misalnya dalam pelaksanaan ibadah kita, sholat kita itu menjadi terganggu. Nah, ketika persoalan ibadah kita itu menjadi terganggu, ini azab ini. Ini siksaan. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah waktu sangat penting. Makanya Allah selalu itu bersumpah dengan waktu. Wal asri itu masalah waktu. Wal fajri itu masalah waktu, ya kan? Kenapa Allah bersumpah dengan kata-kata itu yang berkaitan dengan waktu itu? Karena begitu pentingnya. Ya. Bahkan surat Al-Asri itu kata Imam Syafi'i, kalau seandainya tidak ada surah-surah yang lain yang diturunkan oleh Allah, hanya surah Al-Asr itu yang diturunkannya, itu sudah cukup untuk ngatur manusia, ya. Jadi itulah pentingnya waktu ini. Jadi kelapangan waktu yang kita maksudkan itu, yang kita disuruh mensyukurinya itu adalah ya ketika kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Jadi ini hari ini kita lapang ini, ya kan? Istirahat total ini, kan gitu ya kan? Kenapa? Masih banyak saudara kita, kata orang kampung, terjalar-jalar di sana masih mencari nafkah lagi, ya kan? Nah, kita kan lapang, walaupun istilahnya ada susah-susahnya sedikit ya di rumah ya, tapi hari ini kita lapangkan hati kita. Kenapa? Ya, karena memang ini majelisnya majelis mulia gitu ya kan? Nah, diistilahkan oleh Rasulullah itu sebagai Riyadul Jannah, yaitu tamannya surga. Nah, itu.
Jadi itu mungkin sebagai sebagai motivasi bagi kita ya, bahwa hidup kita ini memang penuh tantangan, penuh hambatan. Tapi ya kita sikapilah ya dengan kelapangan waktu, dengan kesehatan itu, bagaimana kita menjaga kesehatan, kemudian kesehatan yang mana yang paling perlu kita jaga, ya, kemudian waktu-waktu yang mana yang perlu kita jaga. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, ya, kembali kita lanjutkan yaitu bacaan kita yang lalu berkenaan dengan fardu wudu. Ya. Jadi kajinya masih kaji toharoh ya, yang sifatnya fardu ain. Arti fardu ain ini kita harus betul-betul menguasainya, ya, harus betul-betul menghayatinya. Ya. Kalau tidak, ya kita masih dikenakan ancaman, yaitu dosa fardu ain. Yang mana pada kesempatan ini berkaitan dengan masalah yang membatalkan wudhu. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Ini suatu fasal tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Artinya apa? Setelah kita berwudhu, kemudian terjadi salah satu hal-hal ini nanti, maka menyebabkan wudhu kita itu menjadi batal. Kalau semulanya dengan adanya wudhu kita bisa memegang mushaf Al-Quran, tapi setelah batal maka mushaf Al-Quran itu tidak boleh lagi kita pegang, tidak boleh lagi kita sentuh. Ketika kita sudah berwudhu, tidak ada hal-hal yang batalkan ini kita lakukan, maka kita boleh sholat, mau sholat apa saja sesuai dengan ketentuan. Tapi ketika hal-hal yang batalkan ini muncul kepada kita atau terjadi kepada kita, maka menyebabkan itu ya, seperti sholat tadi itu tidak bisa dilaksanakan. Ya. Makanya kata-kata naqid ini, ya, kalau tadi disebut dengan nawaqid itu bentuk jamak, hal-hal yang membatalkan. Ya, naqid itu dalam bentuk tunggalnya, itu artinya membersihkan, ya, atau menghilangkan, bahkan sampai ke akar-akarnya, itu arti dasarnya. Ya. Jadi kalau sudah terjadi itu nanti, hal-hal yang membatalkan itu nanti, itu semuanya jadi hilang. Ya, wudhu itu ketika batal, maka yang kegiatan atau aktivitas yang boleh dilakukan dalam suasana berwudhu menjadi tidak boleh sama sekali. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan membatalkan itu. Ya, kita menjadi terhalang ya, untuk melaksanakan sesuatu dikarenakan batalnya wudhu kita. Kemudian wayang qudul wudhu, dan yang membatalkan wudhu itu ma kharaja minas sabilaini illal mani. Jadi yang pertama yang membatalkan wudhu itu, menyebabkan wudhu kita itu menjadi tidak berlaku lagi gitu, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Minas sabilaini, dari dua jalan. Jalan yang mana? Kalau dalam istilah fikih biasanya disebut dengan istilah kubul dan dubur. Kubul itu depan, dubur itu belakang. Atau dalam istilah sederhananya, ya, kubul itu adalah tempat keluarnya air seni, sedangkan dubur itu tempat keluarnya air besar, yaitu kotoran. Nah, jadi kalaulah keluar dari dua jalan ini, ya, salah satu dari dua jalan ini, ya, sesuatu gitu ya kan, segala sesuatu, maka menyebabkan dia itu wudhunya batal. Kecuali yang keluar itu adalah sperma atau mani.
Nah, kenapa kok keluar mani wudhunya tidak batal? Karena masalah mani ini atau sperma ini, cara mensucikannya itu lebih berat dibandingkan dengan berwudu. Gitu. Yaitu apa? Dengan cara mandi. Jadi kalau prosesnya itu lebih susah, lebih sukar dilaksanakan, ya, maka yang kecilnya tadi itu nggak dihitung, gitu, nggak dihitung. Jadi keluar mani itu cukup dengan mandi saja. Cuma yang perlu dijaga itu misalnya hal-hal yang membatalkan wudhu ketika kita melaksanakan mandi wajib tadi. Misalnya begini, kita berwudhu, kita berwudhu, tapi kemudian keluar sperma tadi. Nah, kita nggak perlu berwudhu, gitu ya kan? Mandi saja, yaitu mandi wajib. Sesuaikan rukunnya, kan gitu kan? Pelaksanaannya disesuaikan. Nah, ketika kita bisa menjaga menjaga wudhu kita ketika mandi tadi, ya, maka itu sudah mencukupi. Ya, tidak perlu lagi wudhu, ya. Dengan mandi saja sudah cukup. Nah, gitu. Jadi untuk yang keluar dari dua jalan ini, ya, itu bisa saja dalam bentuk benda. Ya, biasalah ya kan kalau benda, ya kan. Bisa juga dalam bentuk udara. Jadi yang keluar itu misalnya dari dubur kita lah, ya kan, ada dalam bentuk benda. Itulah kotoran biasa. Apakah yang keras dia bentuknya, ya kan, atau yang mencret gitu kan. Nah, ataupun yang udara, buang angin, kan nggak nampaknya itu, ya kan, udara yang keluar. Nah, jadi itu yang menyebabkan wudhu kita menjadi batal, ya, sehingga tidak berlaku lagi wudhu yang tadi. Baik yang keluarnya itu kering atau basah. Ada yang kering. Misalnya ada yang menelan guli koci, ya kan. Nah, kemudian istilahnya ditelannya, kemudian keluar dari duburnya itu, ya, kan kering misalnya. Nah, itu batal. Kalau basah juga, ya rata-rata yang keluar itu basah, kan gitu kan. Nah, basah. Jadi itu hal-hal yang bisa menyebabkan wudhu itu menjadi batal. Nah, pokoknya yang keluar. Kemudian kalau kita perhatikan lagi dalam buku-buku yang lain, misalnya orang kena ambien, ya ambien namanya itu kata orang kampung pelopasannya keluar. Nah, ketika dia sudah berwudu misalnya, ya berarti hadas kecilnya tidak ada, kemudian ambiennya kumat, yaitu pelopasannya tadi keluar, ya, kemudian dimasukkannya balik, begitu ya kan, itu sudah membatalkan wudunya, ya, sudah membatalkan wudunya, maka dia harus berwudu balik. Walaupun nanti ada sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan, ya. Atau misalnya ada buang air besar misalnya, ya, kemudian keluar cacing, ya kan, kemudian cacingnya tak jadi keluar, masuk balik dia, ya, masuk balik dia. Nah, ini sudah dihitung sebagai keluar dari salah satu dua jalan tadi, sehingga dia bisa dia seharusnya itu melaksanakan wudhu kembali, gitu ya. Jadi itu yang pertama, ya, yaitu keluar salah satu, ya, daripada dua jalan, apakah dia kubul ataupun dubur, ya, apakah dia keras ataupun dia dalam bentuk udara, apakah dia itu kering ataupun basah. Yang kemudian wamas sukubulil adami, ya, au halqati duburihi bi batnil kaffi bila ha'il.
Yang kedua katanya yaitu menyentuh kubul manusia, ya, menyentuh kubul manusia atau lingkaran duburnya. Kubul itu kemaluan, ya kan, bagian depan. Nah, itu disentuh, atau halqati duburihi, lingkaran daripada duburnya. Bibatnil kaffi bila hail, dengan perut telapak tangan tanpa alas. Itu nanti menyebabkan batal wudu. Nah, jadi kalau kita sentuh misalnya dengan telapak tangan kita, perut tapak tangan kita, jadi batal. Mana perut tapak tangan? Ketika kita gabungkan ini, ya, dengan tepat begitu, ya kan, kemudian tanpa dikuatkan kuatkan, tapi sekedarnya saja. Nah, jadi bagian-bagian yang menyatu ketika kita gabungkan kedua tangan kita ini, itulah yang disebut dengan perut telapak tangan. Nah, jadi ketika perut telapak tangan ini menyentuh kubul, yaitu kemaluan, ya, manusia tadi atau lingkaran duburnya, maka ini menjadi batal. Nah, di sini batasan kubul itu, ya, itu kalau laki-laki ya penisnya gitu, itu tidak termasuk pelirnya, gitu, tidak termasuk itu, ya. Kemudian kalau perempuan, istilahnya ya, halqahnya itu, yaitu lingkarannya itu adalah ketika dia itu pahanya itu rapat misalnya, ya, itu disebut dengan lingkaran atau bibir daripada kemaluan, ya. Ketika itu nanti disentuh, ya, maka itu menyebabkan wudunya menjadi batal. Jadi menyentuhnya itu dengan perut telapak tangan itu. Kemudian walam suzzakari basyaratal unsal ajnabiyati walau zaujatan ma'akibarin awil aks. Ya. Sedangkan yang berikutnya adalah bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang ajnabi. Ya, yang ajnabi ini artinya yang diperbolehkan untuk menikah. Walau zaujatan, ya, meskipun dia itu istri, ya, yang sudah dewasa. Jadi laki-laki yang menyentuh perempuan yang sudah dewasa, yang halal dinikahinya, walaupun itu istrinya, kan gitu, maka ini wudunya menjadi batal. Awil aksi, ya, atau sebaliknya, perempuan yang menyentuh kulit laki-laki. Nah, jadi di sini, ya, disyaratkannya adalah dewasa, ya. Yang disentuh itu sudah dewasa. Kalau belum, itu tidak membatalkan. Makanya kalau kita perhatikan, mana ukuran yang membatalkan ini, yang dihitung sebagai yang sudah besar katanya, sudah dewasa katanya. Jadi dihitung sebagai sudah dewasa. Di dalam sebuah catatan, dalam sebuah kitab ada kita temukan bahwa untuk ukuran 5 tahun itu belum lagi dikatakan besar atau dewasa tadi. Artinya kalau masih disentuh itu belum membatalkan wudu gitu. Kalau 7 tahun itu dalam satu catatan kita lihat, ya, itu sepakat ulama mengatakan sudah batal. Nah, kalau 6 tahun itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Nah, jadi untuk berhati-hatinya, kalau istilahnya sudah ada umurnya 6 tahun, ya kita, ya, ketika kita sentuh maka kita ya berwudu lah lagi, kan gitu kan.
berwuduklah lagi. Karena masih ada ulama mengatakan itu batal gitu ya. Itu dalam rangka kehati-hatian atau ihtiyat. Fayantaqidu wudu'ul lamisi wal malmus. Kemudian batal wudu itu yang disentuh maupun yang menyentuh maupun yang disentuh. Ya, yang menyentuh batal wudunya, yang disentuh juga batal wudunya. Nah, jadi itu merupakan poin yang berikutnya daripada hal yang membatalkan wudu. Kemudian yang terakhir, wazawalul aqli, ya, illa nauma qa'idin mumkinin maq'adatahu, yaitu hilangnya akal. Ya. Bisa saja disebabkan karena tidur, atau bisa saja disebabkan karena pingsan, atau disebabkan karena misalnya mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan sehingga akalnya itu menjadi hilang. Wazawalul aql, hilangnya akal. Illa nauma qa'idin mumkinin maq'adatahu, kecuali tidurnya itu, ya, dia itu orang yang duduk, yang mungkin istilahnya menetap kedudukannya, ya, menetap kedudukannya. Artinya apa? Dia duduk dengan posisi yang sempurna lah katakan, ya, kemudian dia tertidur, ya. Kemudian dapat dipastikan, ya, dia bisa memastikan bahwa tidurnya itu, selama tidurnya itu badannya atau posisi duduknya itu tidak ini ya, tidak berubah gitu. Maka ketika terjaga, ya, maka itu tidak membatalkan wudu. Cuma ada syarat-syaratnya, ya. Ada saya baca itu syarat-syaratnya bagi orang yang tidak membatalkan wudu kalau memang dia itu tidurnya tetap. Katanya tidur dengan posisi menetapkan pantat pada lantai, dengan arti lubang pantatnya menempel ke lantai sekira tidak memungkinkan keluarnya kentut. Ya, itu bisa dipastikan itu. Nah, kemudian postur tubuhnya sedang, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Nah, jadi kalau dia terlalu kurus, dia ini nggak bisa, ya kan? Terlalu gemuk juga nggak bisa. Kenapa? Kalau terlalu gemuk, karena badannya berat, keluar apapun dari situ tak bergerak badannya itu, gitu kan? Nah, jadi ini, ya, ada ketentuannya. Kemudian ketika bangun tetap dalam posisi saat tidur, ya, tetap posisi saat tidur. Artinya apa? Ketika dia terbangun, ya posisinya seperti itu juga. Jangan pula nanti ya kan, udah begini dia baru, itu udah tak jadi gitu ya kan. Sempat dia bergerak dulu, baru dia terbuka matanya atau sadar dia, itu tak jadi. Kemudian di sini ada dikutip pendapat ulama, menurut Ar-Ramli tidak ada orang maksum yang memberitahu bahwa ia kentut ketika tidur. Nah, artinya gini, tak ada orang ngasih tahu, kau tadi dah kentut kau waktu tidur gitu ya kan, tak ada orang ngasih tahu seperti itu, dan orangnya itu yang terpercaya gitu ya kan. Jadi kalau ada orang yang ngasih tahu, maka itu nanti bisa menjadi batal, ya. Nah, jadi itu merupakan ketentuan-ketentuan yang harus yang harus diperhatikan ketika seseorang itu tidur dengan posisi duduk, bukan hanya sekedar tetap saja begitu ya, tapi ketentuan-ketentuannya ada seperti itu tadi ya. Pantatnya tadi katanya ya menetap di lantai, kemudian ya postur orangnya yang sederhana, yang sedang ya, kemudian ketika bangun ya posisinya tetap ya pada saat tidur. Jadi saya pikir itu saja untuk pertemuan kita kali ini, ya mudah-mudahan sedikit menambah pengetahuan bagi kita, atau paling tidak bagi yang sudah paham, sudah tahu, ini merupakan pengulangan-pengulangan, ya mudah-mudahan ya itu juga akan memberikan manfaat kepada kita semua ya.
Saya pikir itu saja, lebih dan kurang mohon maaf. Ya, kepada Allah juga kita mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.